Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Vita, apa kabar? Alhamdulillah, Bu Isti. Akhirnya kita ketemu lagi dengan Ramadan, Bu, di tahun 2020 ini, Bu Isti. Alhamdulillah, iya. Kepada sahabat-sahabat di Ngobrol sama Ibu, kami juga ucapkan selamat datang di bulan yang penuh berkah ini, Bu Isti, ya, di bulan Ramadan. Dan untuk episode kali ini pas nih Bu, kebetulan kita saat berpuasa. Nah, sebenarnya kalau kita mengajarkan puasa itu dari kapan Bu ya untuk anak-anak kita ya Bu ya? Baik, puasa itu memang sebuah kewajiban sebagai seorang umat Islam. Tetapi memang tidak bisa kewajiban itu tanpa dilatih. Jadi dilatihnya itu kalau menurut saya adalah mulai dari saat mengandung, ibunya mengandung hamil, bayi, kemudian usaha sekolah dini. Jadi pada waktu playgroup, TK, SD sampai pada masa balik. Pada masa dia seseorang itu sudah wajib untuk berpuasa. Nah, kalau gitu berarti ada beberapa tahapan. Kalau malam ini berarti kita bahas dulu mungkin tadi sebelum lahir sampai bayi Bu ya? Baik, sebenarnya pada waktu sebelum lahir ya Mbak ya, pada waktu bayi, kita bisa mengenalkan puasa dari ibu atau bapaknya. Yang utama adalah dari ibu. Jadi pada waktu bulan puasa, si ibu kan melakukan puasa juga. Nah, pada waktu malam besoknya sahur, kan biasanya ibu-ibu atau orang dewasa kan mengucapkan niat puasa. Nah, kita sebelum mengucapkan niat puasa, kita juga bicara pada anak. Adik, besok kita puasa. Malam ini kita berniat puasa yuk. Jadi mengucapkannya sambil berkeras, jangan dalam hati, tapi diucapkan dan sambil dielus. Kemudian insya Allah ya adik, kita besok kuat puasa dan bisa bangun sahur. Bismillah gitu. Nah pada waktu bangun sahur, kita juga bangunin adik, kita sudah saatnya sahur. Kita makan sahur bersama ayah. Sudah selesai, alhamdulillah sudah makan sahur. Selesai, kita akan bicara lagi. Kita mulai puasa kita. Jadi kita mengajarin anak yang dalam kandungan itu dia juga tahu time frame-nya, bahwa kapan makan sahur, kapan puasa. Nanti menjelang buka puasa, kita juga bicara lagi sama anak. Sebentar lagi kita buka puasa. Jadi pada waktu mendengar azan, kita juga melafalkan doa buka puasa. Kita ajak lagi, kita berdoa buka puasa. Alhamdulillah kan gitu, sambil kita minum, terus berdoa kita lakukan. Dan itu dikomunikasikan. Sehingga anak yang di dalam kandungan akan merasakan, walaupun dia belum lahir, tetapi akan merasakan bagaimana nikmatnya puasa itu. Itu pada waktu dia dalam keadaan hamil. Terus bagaimana kalau lahir gitu ya? Kalau lahir sama sebenarnya. Bayi lahir itu kan bayi menyusu kalau ibunya di rumah. Kalau ibunya di luar juga bekerja kan biasanya ada susu juga yang dipompa kemudian dimasukin dalam botol-botol. Pada waktu sahur anak itu dibangunin walaupun bayi. Malamnya juga kita ajak bicara juga sama pada waktu seperti hamil tadi, tapi ini anaknya sudah lahir. Jadi kita bicara sama adik, besok kita sudah mulai bulan puasa. Malam ini kita berniat yuk. Nah, anak ini bisa digendong atau di sebelah kita sambil ditepuk. Jadi diajak bicara, ditatap matanya pada waktu sahur. Kita juga bangunin, kita sahur. Jadi mereka juga sahur. Sahurnya tentu saja dengan ASI. Nah, kita makan, kemudian selesai kita melakukan puasa. Puasa dalam arti begini, anak itu kan selama waktu bayi itu kan makannya nggak terus, tapi ada waktunya setiap 2 jam, setiap 3 jam, nanti ada susu, ada air putih. Nah, pada waktu minum ini kita sahur. Nanti pada waktu makan periode berikutnya atau minum periode berikutnya kita bilang, alhamdulillah saatnya buka puasa. Nah, bismillahirrahmanirrahim, kita minum buka puasa. Terus habis itu puasa lagi. Nanti sampai jam waktunya makan. Tapi kita komunikasikan adalah sahur,
buka puasa, puasa lagi, buka lagi gitu. Dan nanti pada waktu azan kita akan bicara, alhamdulillah azan maghrib sudah terdengar. Ibu buka puasa, kita semua bisa buka puasa, bisa makan bebas, tidak puasa lagi sampai nanti sahur. Jadi konsepnya itu kita tanamkan kepada anak. Insya Allah nanti biasanya anak itu matanya kejap gitu. Jadi kita bicara bayi itu, mata kita sama mata bayi itu berpandangan ya, dan dengan penuh kasih sayang, dan kita ajak bicara gitu. Itu yang kita lakukan sehingga ini bisa terjadi interaksi. Itu bayi yang baru lahir sampai dengan anak-anak misalnya umur 9 bulan, kan dia juga ada buah di biskuit, itu sama polanya begitu. Jadi itu yang dilakukan. Kira-kira demikian Mbak Vita. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bu Isti atas sharingnya. Sahabat-sahabat, tadi kita sedang mendengarkan bagaimana mengenalkan si kecil berpuasa, dan tentunya ternyata mengenalkannya berpuasa ini dari si kecil belum lahir sampai si kecil ini usia bayi. Nah, sahabat-sahabat, jangan lupa untuk mendengarkan edisi podcast kita berikutnya, tetap di Ngobrol sama Ibu bersama Ibu Istiani Subakri di episode bagaimana mengajarkan si kecil berpuasa untuk usia playgroup dan TK. Terima kasih banyak Bu Isti atas waktunya malam ini. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.